Ada komen pertama, Bang, baru 800 jam tayang gue, Bang. Nah, untuk kawan kita ini yang baru 800 jam waktu tontonnya, itu cukup simple, guys. Pertama nih, fokus saja terus bagaimana mengembangkan sebuah tema yang sobat kuasai. Mumpung baru 800 jam, artinya ini masih baru permulaan membangun channel. Oleh sebab itu, ini saat yang tepat untuk memulai dengan cara yang tepat. Coba bagaimana mengembangkan sebuah tema yang kira-kira sesuai dengan minatnya, itu terus diolah menjadi banyak konten sambil terus menilai setiap kontennya bagaimana perkembangannya. Nah, nanti cepat atau lambat akan mulai dapat bagaimana sebenarnya pola yang penonton inginkan dari kita. Yo, dicoba dulu. Pertanyaan kedua, banyak yang saya hapus karena re-upload. Sudah banyak menghapus video karena videonya katanya itu video yang re-upload. Itu merupakan keputusan yang sangat tepat. Lebih baik menghapus video-video yang re-upload ketimbang memperoleh jam tayang dari video-video yang re-upload lalu berujung monetisasinya ditolak. Lebih baik mencegah semenjak dini. Pertanyaan berikutnya, Bang, bahas tentang konten suara Google. Kedepannya masih bisa monet atau menghasilkan uang nggak? Konten menggunakan suara Google, apakah salah atau benar? Tidak ada yang salah. Begitu banyak channel yang menggunakan suara Google dan semuanya monet. Lalu kenapa giliran kita yang menggunakan suara Google malah kena dismonet? Itu terjadi karena biasanya kita kurang memahami aturan. Aturannya ialah bagaimana suara tersebut digunakan secara apa? Secara jelas dan profesional tampilannya. Ingat, jelas dan profesional tampilannya. Lah, kayaknya jawabannya kurang nih kalau kayak begitu. Jelas dan profesional tuh kayak gimana, Kak? Begini, kita pakai suara Google, lalu videonya bukan video kita. Nah, atau misalkan kita pakai video kita, suara Google, tapi kesannya jadinya konten yang berulang. Bagaimana menghindari kesan konten ulang dan konten yang digunakan ulang? Begini, konten ori bisa kena digunakan ulang hanya gara-gara kesannya terlihat seperti konten yang digunakan ulang. Oh, kalau mau tanya ke saya udah banyak banget buktinya, contohnya konten ori terkena konten yang digunakan ulang hanya karena kesan yang ditampilkan ketika diklik video tersebut seakan-akan itu bukan konten milik dia. Bayangkan, bisa kena digunakan ulang hanya gara-gara terlihat seperti konten yang digunakan ulang. Nah, bagaimana cara untuk mudah mempelajarinya ialah melihat konten-konten orang lain. Kita lihat bagaimana dia membuat sesuatu itu tampil terasa profesional. Kayak begitu, agak sulit untuk membahasakannya. Nanti saya coba cari bagaimana cara membahasakannya lagi. Tapi yang jelas tidak ada masalah menggunakan suara Google, nggak ada masalah. Bahkan kalaupun ditolak, kita bisa menunjukkan melalui video banding bagaimana cara mengisi sulis suara. Itu ada loh di bagian pembuatan video banding. Google tutup nih meminta bagaimana kita mengisi suara. Mereka mau lihat, itu kita sertakan di video banding, lalu nanti mereka tinjau, lolos monetisasi kita, guys. Tinggal nunjukin aja bagaimana cara mengisi sulis suara. Ialah dengan menggunakan suara Google, menggunakan aplikasi ini. Saya buat skripnya kayak begini, saya isi suaranya kayak begini, panjang prosesnya kita perlihatkan. Udah banyak yang lolos. Saya konsultasi ke saya juga udah banyak yang lolos dengan menunjukkan bagaimana cara mengisi suara dan penjelasannya itu tadi. Oke, sulit mana antara kejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dengan mengejar $100, Bang? Ada 3 sebenarnya loh. Mana lebih sulit, mengejar jam tayang, mengejar subscriber, atau mengejar $100 pertama? Saya bingung karena kalau ditanya ke saya ya, $100 pertama untuk pengalaman pribadi saya ya, AdSense saya udah ada isinya waktu saya monetisasi. Jadi udah nggak ngejar $100 pertama lagi. Terus habis itu untuk yang masalah mana lebih sulit, 4000 jam tayang atau 1000 subscriber? Kalau pengalaman pribadi saya lebih dahulu waktu itu channel Tamlika ini ya, lebih dahulu 1000 subscriber. 4000 jam tayangnya itu saya peroleh waktu itu saya tinggal channel ini. Udah 1000 subscriber, saya lihat wah jam tayangnya masih jauh, jadi saya tinggal aja channelnya. Lalu habis itu udah ada masalah, saya tinggal channelnya. 6 bulan kemudian saya kembali, oh channelnya tahu-tahu udah monet channelnya. Nah, jadi kayak begitu cerita saya. Tapi kalau yang channel-channel baru yang saya buat beberapa nih ya, channel baru yang beberapa saya buat itu, udah channelnya saya ini udah 4000 jam tayang, subscribernya hanya 400. Jadi kalau mau dibilang jam tayangnya udah tercapai nih, subscribernya kagak. Nah, terus habis itu channel yang satu lagi udah 3000 subscriber,
jam tayangnya nggak nambah-nambah. Jadi setiap tema ataupun topik itu tidak ada masalah, beda-beda kasusnya. Beda-beda kasusnya antara beda tema, beda topik, beda kasusnya. Tidak ada persoalan, tidak ada yang lebih mudah ataupun lebih susah. Masing-masing channel ada sendiri ceritanya. Yang jadi persoalan itu bagaimana cerita di channel kawan-kawan. Nah, pertanyaan selanjutnya, langkah apa saja yang harus saya lakukan setelah mendapat info bahwa channel saya belum bisa monet? Nah, karena diharuskan edit channel dan lakukan perubahan pada channel berdasarkan masukan awal yang ditampilkan langkah kedua. Apa saja yang saya lakukan dan alasan dari abang kenapa? Terima kasih pencerahannya. Wah, panjang banget nih pertanyaannya guys. Pertama, langkah apa yang harus dilakukan setelah dapat info bahwa channelnya ditolak monet? Nah, langkah yang dilakukan itu paling hanya 2 langkah. Bagaimanapun cerita channelnya hanya 2 langkah yang bisa dilakukan. Pertama, banding. Kedua, perbaiki channel. Hanya 2 langkah aja. Nah, terus di bawahnya lagi dia bertanya, edit channel dan lakukan perubahan berdasarkan masukan awal yang ditampilkan. Nah, untuk edit channelnya itu lihat dulu apa alasan channelnya ditolak. Kalau zaman dulu hanya 2 aja alasannya. Konten berulang, konten yang digunakan ulang dengan tidak memenuhi kebijakan. Namun saat sekarang ini udah banyak banget alasan kenapa mengalami penolakan. Banyak. Bahkan ada masalah penipuan, ditulis channel melakukan tindakan penipuan. Ada juga yang ditulis channel menyalahi kebijakan anak-anak atau channel menirukan apa. Udah banyak sekarang alasan channel ditolak. Oleh sebab itu kita harus lihat apa alasan channel kita ditolak, lalu kita lakukan perbaikan sesuai dengan penolakan tersebut. Tiap penolakan itu beda-beda, tapi yang paling sering 2 ini ya, ditolak karena digunakan ulang dengan konten berulang. Selama kena yang 2 itu, cukup cari aja video yang paling banyak memberi jam tayang atau paling banyak interaksi, yang mana video yang paling banyak memberikan waktu tonton. Nah, video tersebut yang kita lihat apakah masih bisa diperbaiki ataukah sudah berakhir karir dari video tersebut. Untuk masalah takut-hapus video, kawan-kawan bisa pilih mau mempertahankan video tersebut atau mau menghapusnya. Kalau mau mempertahankan video tersebut, setiap penolakan sekarang waktunya itu 10 hari loh. Misalkan di blur, diakal-akalin, lalu ditolak 10 hari lagi. 10 hari kali 2 itu 6 bulan. 6 bulan kawan-kawan tertahan. Tidak ada kepastian. Nah, itu harusnya udah menjadi pemikiran tersendiri akan hal yang harus dilakukan. Oke, dan pertanyaan lanjutan lagi masih orang yang sama.